Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Dinas Tanaman Pangan wan Hortikultura Kalimantan Selatan mengembangkan program padi apung di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahkan pengembangan padi apung dipusatkan di dua lokasi, yaitu destinasi wisata Wetkawa Desa Paharangan yang merupakan wisata edukasi padi tulis wan Kerbau Rawa, serta Desa Hamayung tengah hari Jumat 10 Juni 2022. Dinas Tanaman Pangan wan Hortikultura Kalimantan Selatan mengembangkan program padi apung di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahkan pengembangan padi apung dipusatkan di dua lokasi, yaitu destinasi wisata Wetkawa Desa Paharangan yang merupakan wisata edukasi padi tulis wan Kerbau Rawa, serta Desa Hamayung tengah hari Jumat 10 Juni 2022. Kabainas Tanaman Pangan wan Hortikultura Kalimantan Selatan Samsi Rahman Wahitakuni Prima TV memedahkan luas lahan rawa yang akan dijadikan pengembangan padi apung sekitar 12.050 hektar, namun difokuskan terlebih dahulu pada pengembangan padi apung sekitar 50 hektar di Desa Hamayung. Menurut Samsi Rahman, hadirnya pengembangan padi apung akan menjadi terobosan baru bagi petani-petani di Kalimantan Selatan lantaran bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Samsi Rahman optimis pengembangan padi apung ini ke depannya akan berjalan dengan baik dikarenakan pengembangannya memiliki risiko kecil wan jauh dari penyebaran hama tungro. Dan Hulu Sungai Selatan ini seperti kita lihat kiri kanan muka belakang rawa dengan genangan air kurang lebih 10.000 hektar lebih ya, 12.000 hektar ya. Kemudian belum di HSU, HSU itu ada 22.000 hektar. Ini adalah potensi besar yang harus kita manfaatkan secepat mungkin. Dengan memanfaatkan lahan rawa ini, bagaimana kita tetap menjaga bahkan meningkatkan produksi padi kita menghadapi ibu kota negara. Jadi Kalimantan Selatan penyangganya itu nanti ya HSU, HSS, produksi padi kita untuk memberi makan masyarakat ibu kota negara itu harus dari sini nantinya. Yang kedua, sebelum saya masuk ke teknis, antisipasi kita kehilangan lahan. Lahan kita memang sekarang lebih banyak di Kabupaten Banjar, Batola, Tanah Laut. Tidak menutup kemungkinan lahan itu juga lahan yang sudah existing itu akan hilang. Alih fungsi ya, alih fungsi bukan hilang, alih fungsi. Bisa jadi ke keperluan lain. Kita siapkan nanti di potensi seperti ini. Timbul inisiasi dari padi apung ini adalah terkait dengan sebenarnya staf saya Pak Imam, Pak Sekdin yang berpikiran sudah lama sebenarnya, dan koordinasi dengan Hulu Sungai Selatan Pak Kadis untuk menyiapkan lahan ini. Paling tidak kita mencoba di awal bagaimana percobaan padi apung. Setelah kita coba dengan yang ini ada dua titik, dua lokasi di sini sama di Hamayung ya. Jadi dua lokasi titik ini memang tidak jauh beda hasilnya yang seperti ini, bahkan ini melebihi dari alokasi padi yang tadi lahan. Sementara itu, Kabainas Pertanian Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur memedahkan adanya program pengembangan padi apung ini akan menjadi aktivitas baru bagi petani-petani dalam pengembangan penanaman padi. Muhammad Nur menegaskan masa percobaan pengembangan padi apung akan dilakukan terlebih dahulu masing-masing setengah hektar dari dua lahan rawa di dua desa tersebut. Terima kasih untuk kesiapan lahan. Alhamdulillah ini kelompok antusias dan bisa menerima untuk pengembangan padi apung. Insya Allah nantinya kita siapkan untuk yang dempot. Percontohan ada dua lokasi. Yang pertama di Desa Paharangan, yang kedua di Desa Hamayung. Kalau untuk sementara untuk luasan rencana dempot kita 1 hektar, yang di Paharangan itu setengah hektar, yang di Hamayung setengah hektar. Insya Allah untuk luasan yang ada ini tidak ada kendala, tidak ada permasalahan, karena padi apung ini kan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi tadi merupakan solusi kita bagaimana mengatasi kondisi pada saat musim penghujan. Masyarakat kita kan tidak ada
mata pencarian, tidak ada pekerjaan. Mereka ya sebagian ada yang memang ada yang ke perikanan, tetapi mudah-mudahan dengan adanya padi apung nanti ini setiap saat petani bisa bekerja, karena apa yang disampaikan tadi kan ini bisa tanam 2 kali. Karena dengan padi apung ini kita tidak perlu lagi untuk setelah panen itu tidak lagi ada antar waktunya, karena kan ini setelah panen itu bisa langsung tanam lagi, tidak ada lagi pengolahan lahan. Nah ini kan mempercepat waktu kita juga.